Mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja penyanyi Ashanty mengutas pengakuan mencengangkan nyaris bercerai dari Anang Hermansyah sang suami. Rupanya seperti manusia normal lain, rumah tangga Ashanty dan Anang juga tak selalu mulus harmonis, tapi juga menuai lika-liku badai ujian. Dan ujian paling pahit yang dituai Ashanty dalam 4,5 tahun pernikahannya dengan Anang adalah di momen awal-awal pernikahannya. Tak main-main, Ashanty bahkan telah menggandeng seorang pengacara secara diam-diam untuk mengurus perceraiannya dengan Anang dan kabur meninggalkan Anang balik ke rumah ibundanya. Jadi ya setahun pertama namanya mungkin perempuan yang gak pernah menikah tiba-tiba terus kayak gitu harus hidup yang begini begitu yang mungkin agak banyak shocknya gitu. Aku baru dikenalin sama temanku namanya Emma, "Woi, cariin gue pengacara." "Buat apa?" "Gue mau cerai." Gitu. "Ah, lu serius?" "Iya, gini-gini." Aku bilang, "Kak, Jiel, maaf ya gini-gini." Oh, nangis lah mereka. Kaburlah aku 2 minggu ke rumah mama. Pas tiba-tiba hamil. Aduh, aku bilang, gak tau kenapa tiba-tiba keguguran. Aku bilang, oh emang ini berarti tanda-tanda keguguran, berarti emang gak bisa gitu ya. Akhirnya udah datang, Papa Trianya datang, Mas Anang datang, Jiel datang, tuh Jiel sama kakak shock banget kan. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya pernah mengguncang rumah tangga Anang dan Ashanty hingga Ashanty sempat memutuskan untuk kabur dan berniat bercerai. Jika masa awal pernikahan lekat dengan masa-masa manis pengantin baru, mengapa Ashanty justru mengaku berbeda dan shock? Jawabnya seolah tertambat pada pengalaman pertama Ashanty menjadi istri yang harus tinggal di rumah toko atau ruko dengan setumpuk ujian yang mengulik hati. Salah satunya hama tikus ruko yang sempat membuat Ashanty emosi karena merusak sederet tas, baju hingga sepatu mahal Ashanty di tengah tekanan kondisi ekonomi yang sulit. Pertama ngomelnya, "Gimana gue mau hamil nih? 4 lantai," aku bilang, naik, udah berantem. Tiba-tiba yang paling berbahaya, rumah tuh masih setengah jadi, waktu itu duitnya lagi mandek banget, kita lagi susah banget, nggak bisa nyelesain. Tiba-tiba barangku, tasku, baju semua, sepatu digigit tikus segede kucing sama di ruko. Itu parah sih. Karena kenapa dia bisa gede? Vitaminku dimakanin. Kalau nggak pindah, gue pindah sendiri cari rumah. Udah mulai dong galak gue keluar kan. Terus akhirnya Mas Anang, aduh yaudah deh, akhirnya pindah dengan kondisi rumah belum jadi. Ya maksudnya udah fondasi udah, cuma masih belum finishing, belum furniture tuh kosong bener-bener. Terus kita malu kan, dulu kan nggak berani bilang, nanti beritanya Anang Ashanty rumah belum jadi udah pindah ya, kesannya kan susah banget gitu. Nah dari situ tuh berantem, bau cat lah apa, aduh gimana, terus banyak lah, mau beli itu nggak punya uang, mau beli ini nggak ada, aduh harus gini dulu, harus gitu dulu. Pokoknya perjalanan kita suka dan dukanya. Nafas di jiwamu, kau pantai di lautku, terpaut hati ini, cinta yang suci. Niatku sampai matimu. Ya, tak banyak yang tahu jika pasca menikah pada bulan Mei tahun 2012 lalu, Ashanty menghadapi masa-masa berat penuh ujian dalam mempertahankan mahligai rumah tangganya. Bahkan kabarnya demi bisa pindah dari ruko yang penuh tikus dan bisa hidup layak di rumah baru mereka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Ashanty yang baru saja mengalami keguguran anak pertama di tahun 2013 lalu, rela jatuh bangun mengejar setoran show menyanyi hingga kerap mengalami sakit. Tapi toh Ashanty sama sekali tak menampakkan wajah mengeluh, apalagi meminta cerai di hadapan publik dan tetap tampil mesra bersama Anang menyisakan tanya. Mungkinkah Ashanty selalu pandai menutup-nutupi badai rumah tangganya dengan sikap mesra seperti berikut ini? Pas mungkin memang bukan nyanyi aja, aku tuh di rumah nggak bisa diem gitu, karena baru pindah jadi beres ini beres itu beres ini, sampai dia bilang, "Tak capek loh besok mau nyanyi apa." Tapi kan balik lagi aku seneng gitu, bukan yang aku beban, aku harus beresin ini, enggak gitu. Bahkan dia kadang suka marah kalau misalnya ngeliat jadwal nyanyi aku yang, "Kamu tuh udah mengalami sakit, udah apa." Aku bilang, begitu aku nanti dikasih Allah hamil lagi, aku pasti akan mengkat. Nggak berhenti, aku bilang aku nggak mau berhenti. Kenapa? Nyanyi itu kan menyenangkan kita ya. Tapi dari situ aku jadi trauma, artinya anak-anak terguncang banget jiwanya. Jiel apalagi setiap kali ngeliat Papa Tria dulu
sempet takut, Bun, kenapa lagi Bun gitu. Maunya ku dirimu, satu cinta hingga ajal memisah aku dan kau. Tapi setiap badai pasti berlalu. Pasca menapaki masa-masa awal pernikahan yang berat dan penuh liku, Ashanty bersama Anang dan anak-anaknya justru semakin lengket tak terpisahkan. Buktinya, Ashanty bukan hanya rajin mengikuti kemanapun Anang pergi setiap kali menjalani tugas sebagai anggota wakil rakyat, bersama Aurel pun Ashanty tak ingin berpisah. Bahkan sejak Urung mengajukan niat cerai, hingga kini Ashanty seolah mendulang hikmah manis bahwa cinta memang membutuhkan perjuangan berat untuk bahagia. Enggak, bohong, nggak pernah terpisahkan. Enggak. Nggak bisa dipisahkan. Kecuali dia kawinan. Kecuali nikah. Sampai detik ini aku sama Mas Anang tuh paling berantem setahun sekali, itu pun nggak sepele gitu, bukan hal yang abis itu ngobrol gitu, abis itu baikan atas namanya serumah kan. Dari mulai setahun pertama itu sampai hari ini nggak pernah bermasalah, alhamdulillah, malah kita ya bahagia aja gitu. Maunya ku dirimu, satu cinta hingga ajal memisah aku dan kamu, satu saling mencinta. Kejutan manis seolah tak berhenti mewarnai momen ulang tahun Georgina Abraham. Setelah mendapatkan kejutan dari para fans, kini giliran anak-anak yatim yang mengidolakan Gino memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Tak jauh dari kebahagiaan Gino, Marcel Chandrawinata yang baru saja menikah dengan Desi Priscilla terlihat lebih ceria di lokasi syuting. Seperti apakah kebahagiaan Marcel sebagai pengantin baru? Dan benarkah kebahagiaan Marcel membuat Misha Chandrawinata sang adik kembar merasa ingin cepat-cepat menyusul ke pelaminan bersama Jessica Mila? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.